Salam kerahiman. Kita ketemu lagi ya di bulan Mei ini, persis bulan Bunda Maria. Saya ingin ajak teman-teman semua para devosan yang begitu merasa tertarik ya dengan devosi kepada kerahiman ilahi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama masuk di bulan Mei ini banyak berbicara, membahas tentang Bunda Maria. Apa peran Bunda Maria dalam devosi kepada kerahiman ilahi, khususnya dalam hidupnya Suster Faustina, dan juga ada beberapa pesan-pesan dari Yesus tentang Bunda Maria kepada Suster Faustina. Nah, ini pun menjadi satu kelanjutan ya. Saya waktu itu pernah kasih seminar di Flores, bicara tentang devosi kepada kerahiman ilahi dan mulai dari nol. Jadi saya bercerita siapa itu Suster Faustina, kenapa Suster Faustina dipilih oleh Yesus, bagaimana kehidupannya Suster Faustina dari dia belum dilahirkan sampai dia meninggal, ya seterusnya sampai dia menjadi santa. Kemudian ada satu peserta tanya, dia waktu itu saya kasih seminar di Flores ya, Flores itu sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Dia katakan, Ibu, kenapa dari tadi cerita tentang Suster Faustina, enggak cerita tentang Bunda Maria? Ya, itu satu ungkapan spontan. Ya, saya katakan antara lain karena kita berbicara tentang devosi kerahiman dan waktunya memang terbatas. Waktu itu hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau mau cerita semuanya pasti nggak cukup waktunya. Mau cerita bagaimana terjadinya devosi kepada kerahiman ilahi, otomatis saya membahas tentang Diary Faustina, pesan-pesannya Yesus kepada Suster Faustina sampai ada devosi kepada kerahiman ilahi ini. Jadi memang Bunda Marianya enggak terlalu diceritakan. Nah, oleh sebab itu dalam masa pandemi sekali lagi ya, saya juga ingin bercerita tentang peran Bunda Maria dalam devosi kepada kerahiman ilahi, khususnya dalam kehidupan Suster Faustina. Karena begitu banyak pertolongan Bunda Maria kepada Suster Faustina. Dan ini pun mungkin boleh menjadi masukan buat kita. Kita juga belajar, Yesus sudah memberikan Bunda Maria, ibunya, kepada kita. Waktu dia ada di atas salib, dikatakan, inilah ibumu. Dan kepada Bunda Maria dikatakan, inilah anak-anakmu. Jadi di saat-saat terakhir sebelum Yesus wafat, dia memberikan hadiah yang luar biasa kepada kita semua. Dia memberikan bundanya. Nah, beda dengan mungkin teman-teman kita yang lain yang enggak melihat peran Bunda Maria seperti itu. Hari ini saya akan mulai ya, jadi nanti akan ada setiap minggu berbicara tentang Bunda Maria. Hari ini saya akan mulai cerita tentang Suster Faustina, terutama ya pasti tentang Suster Faustina karena berkaitan dengan devosi kepada kerahiman ilahi. Nah, Bapak Ibu tahu ya ceritanya bahwa Yesus meminta Helena, waktu itu Suster Faustina belum jadi suster, namanya Helena, meminta Helena untuk pergi ke Warsawa masuk biara. Singkat cerita, Helena diminta seperti itu oleh Yesus, maka dia pergi ke katedral, dia diharap di altar dan dia katakan, apa yang kau mau? Dan di situ dia mendengar suara, engkau masuk biara, pergilah ke Warsawa. Seketika itu juga Helena ya sudah beres-beres, dia sudah lupakan semuanya. Dia katakan dia harus mentaati perintah Tuhan walaupun dia tahu orang tuanya nggak setuju ya. Berkali-kali dia minta izin, orang tuanya nggak setuju. Dia pergi naik kereta api dari Lodz, dari kota Lodz ke Warsawa. Sampai di Warsawa, di stasiun kereta apinya, dia baru bingung. Saya harus kemana? Saya nggak tahu karena nggak ada direction juga dari Tuhan Yesus. Yesus cuma katakan pergi ke Warsawa, masuk biara. Sampai di Warsawa, di stasiun kereta api, dia bingung. Mau kemana ini? Dia melihat ya, orang lalu lalang pergi. Seperti kita kalau ada di stasiun kereta api di Gambir misalnya ya. Mereka kan masing-masing acuh tak acuh, nggak saling mengurusi, nggak saling bertanya, dia juga bingung. Nah, pada saat itu dia ingat Bunda Maria. Bapak Ibu bisa baca di nomor 11 ya. Di diary nomor 11, di sana dikatakan, Maria
tuntunlah aku. Bimbinglah aku. Itu yang dikatakan oleh Helena kepada Bunda Maria di dalam hatinya. Di tengah kebingungan, di tengah kegelisahan karena dia nggak tahu harus kemana, dia katakan, Maria, tuntunlah aku. Maria, bimbinglah aku. Dan ternyata di nomor 11 itu jelas-jelas Suster Faustina katakan bahwa aku berbuat demikian. Dan sungguh aku menemukan segala sesuatu seperti yang dikatakan kepadaku oleh Bunda Allah. Nah, kita melihat dulu ya satu relasi dalam hal ini. Pasti ada relasi yang intim, ada relasi yang erat antara Helena dengan Bunda Maria. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengalami kesusahan, waduh saya udah nggak bisa mengatasi masalah ini, pasti kita akan ingat seseorang yang kira-kira bisa membantu kita. Begitu pula dengan Suster Faustina ya, dengan Helena. Begitu dia menghadapi masalah, dia langsung ingat pada bundanya. Maria, tuntun aku, bimbing aku. Nah, ini menceritakan, tanpa diceritakan di dalam diary ini, tapi ini menunjukkan adanya suatu relasi yang dekat, di mana Helena tahu yang bisa memberikan pertolongan pada dia pada saat itu adalah hanya Bunda Maria. Seorang ibu yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua anak-anaknya, pasti ibu ini peduli pada anak-anaknya. Dan di nomor 11 dikatakan, apa yang Suster Faustina alami itu persis seperti apa yang dia dapat arahan dari Bunda Maria. Nah, bandingkan dengan kita, contohnya misalnya kita nggak ada hubungan yang dekat dengan Bunda Maria. Pertama, mungkin nggak kita panggil Maria? Bunda Maria, tolong saya. Nggak mungkin, Maria bilang, kamu siapa? Kedua, kalau relasi kita nggak dekat sama Bunda Maria, kita pun nggak bisa minta tolong sama dia. Karena kita pun nggak tahu apakah Bunda Maria mau tolong saya atau apakah Bunda Maria bisa tolong saya. Contoh ya, ada teman saya, dia beragama lain. Dan dia menganggap Bunda Maria itu hanya seorang wanita biasa yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus. Setelah itu selesai. Nah, kalau pengertian dia seperti itu, apakah kalau kita lagi masalah kita cari perempuan itu? Pasti enggak. Karena di otak dia pengertiannya adalah Bunda Maria itu hanya seorang wanita yang dipakai rahimnya untuk melahirkan Yesus. Setelah itu selesai. Nah, tapi kita, orang-orang Katolik, orang-orang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, bahkan juga berdevosi kepada Maria, kita tahu Bunda Maria itu Bunda Allah. Bunda Maria itu Bunda yang melahirkan Juru Selamat ke dunia. Bunda Maria itu adalah Bunda penolong abadi. Bunda yang terus-menerus mendampingi kita, yang peduli pada kita. Bahkan Bunda Maria juga bisa pergi ke purgatorium untuk menghibur mereka-mereka jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Jadi Bunda Maria itu perannya besar sekali dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi ke cerita Helena. Begitu Helena menghadapi masalah, dia langsung ingat bundanya. Dan karena memang mereka punya relasi yang baik, Bunda Maria pun sebagai seorang ibu, dia tahu anaknya bermasalah, dia tahu anaknya sedang menghadapi kesulitan, maka dia pun memberikan arahan, memberikan solusi, memberikan jawaban supaya Helena ini nggak kebingungan lagi. Dan betul di situ Helena mendapatkan, melihat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria itu dia alami. Singkat cerita, dia kan mendapatkan satu tempat untuk dia bermalam. Itu yang dialami oleh Helena ya. Jadi memang Helena itu, pertama kita sekarang tahu ya bahwa dia pasti punya relasi yang dekat. Dan memang kalau kita baca lagi cerita yang lain, Bunda Maria itu adalah ibunya Suster Faustina. Helena begitu berdevosi kepada Bunda Maria. Waktu itu dia belum jadi suster kan, tapi dia sudah punya relasi yang dekat dengan Bunda Maria. Karena ayahnya dari waktu Helena masih kecil, kalau bepergian dia selalu bawa buku oleh-oleh sebagai oleh-oleh
cerita tentang Santa Santo, juga cerita tentang Bunda Maria. Jadi si Helena kecil ini dari kecil dia sudah tahu siapa Bunda Maria dan perannya dalam kehidupan dia ya. Dia sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria juga menjadi ibu kita semua. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari, pada saat kita menghadapi masalah, jangan mengandalkan diri sendiri. Datang pada Bunda Maria, Bunda, tolong aku. Mohon pertolongan dari Bunda Maria. Di sini Bunda Maria berperan sebagai yang membimbing Helena, membimbing Suster Faustina dalam kehidupannya. Pada waktu dia menghadapi masalah, Bunda Maria membimbing dia. Berikut ya. Karena punya relasi yang dekat dengan Bunda Maria, maka Bunda Maria juga nggak sungkan-sungkan datang pada Helena. Nah, waktu Suster Faustina sudah menjadi biarawati di kongregasi Bunda Maria Berbelas Kasih, kita bisa baca juga Bunda Maria datang kepada Suster Faustina sambil membopong bayi Yesus. Itu ada di nomor 25. Nah, di sana dikatakan, Bunda Maria mengunjungi aku sambil membopong bayi Yesus. Dan Bunda Maria berkata kepada Helena, sekarang sudah namanya Suster Faustina ya. Bunda Maria memberikan penghiburan kepada Suster Faustina. Dikatakan, jangan takut. Memang engkau menderita. Kita tahu ya, Suster Faustina banyak mengalami penderitaan. Dan di sana dikatakan oleh Bunda Maria, jangan takut. Aku tahu penderitaanmu dan aku ikut menanggung penderitaanmu. Dan aku akan selalu berbuat demikian. Itu Bapak Ibu bisa baca di nomor 25. Jadi buat kita-kita juga yang hidup di dunia ini, yang menanggung penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami berbagai masalah, Bunda Maria bisa datang tanpa kita panggil. Tergantung kembali lagi dari relasi kita dengan Bunda Maria. Dulu ya, sebelum saya berdevosi kepada kerahiman ilahi, saya juga ya cuma orang Katolik biasa yang ke gereja seminggu sekali, yang kalau Paskah itu ada libur panjang, bukannya ke gereja, tapi yang dipikirin adalah jalan-jalan kemana, mumpung ada libur panjang. Ya, itu Esterina yang dulu. Tapi setelah kita berdevosi kepada kerahiman ilahi, maka saya langsung bilang juga sama anak-anak, pesta kerahiman, Paskah pesta kerahiman itu 9 hari bahkan 10 hari penuh dari Jumat Agung sampai pesta kerahiman itu harus ada di Jakarta, harus ada di Santo Andreas, harus ada di gereja saya sendiri karena memang pernah ya, waktu pesta kerahiman ilahi saya pernah pergi ke Lagwiniki di Krakow, ikut pesta kerahiman ilahi di Krakow. Ya memang suasana luar biasa. Banyak umat datang dari berbagai negara berkumpul di sana. Suasananya sungguh meriah ya. Tapi kembali lagi nggak dapat kehusukan, keheningan. Jadi tergantung kita mau cari yang mana ya. Jadi saya udah bilang juga sama anak-anak, kalau pada Paskah dan pesta kerahiman saya mau ada di Jakarta, bahkan saya mau ada di Santo Andreas supaya bisa sungguh-sungguh menjalani novena dan pesta kerahiman itu dengan sebaik-baiknya. Dan dengan berdevosi kerahiman justru saya jadi rajin berdoa koronka. Dulu rajin berdoa rosario. Dulu nggak pernah doa rosario ya. Hanya kalau ada pertemuan lingkungan, pertemuan dalam lingkungan berdoa rosario, ya sudah kapan-kapan datang, tapi nggak ada keinginan, kerinduan. Sekarang bisa berdoa rosario setiap hari. Bisa pergi ke misa Jumat pertama, bisa pergi ke misa pagi, bisa ikut berdevosi 3 Salam Maria, bisa juga novena ya, novena 3 Salam Maria, bisa juga mengikuti perayaan-perayaan yang berkaitan dengan Bunda Maria. Bunda Maria diangkat ke surga, Bunda Maria dikandung tanpa noda, dan banyak lagi ya, banyak lagi. Itu yang saya alami karena saya berdevosi kepada kerahiman, justru saya makin punya kerinduan untuk lebih dekat lagi berhubungan dengan Bunda Maria. Nah, dalam hal ini
Bunda Maria katakan ya di nomor 25, jangan takut. Aku ikut menanggung penderitaanmu dan aku akan selalu berbuat demikian. Bunda Maria peduli pada kita yang menjalin relasi dengan dia ya, otomatis ya. Kita dalam doa, kita berdoa Salam Maria, kita juga novena 3 Salam Maria, Rosario ya, ada peristiwa-peristiwa yang lain-lain. Dan di sini di nomor 25 dikatakan Bunda Maria datang. Membawa Yesus, bukan hanya Bunda Maria saja, tapi membopong bayi Yesus. Dia menghibur, dia menemani dan ikut menanggung penderitaan kita. Kita kembali ingat ya, Yesus katakan, inilah ibumu, inilah anakmu. Nah, bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini, Bunda Maria menguatkan kita pada waktu kita ada dalam penderitaan. Pada waktu kita ada dalam kesusahan. Selain itu, Yesus juga menganjurkan Suster Faustina justru untuk bersatu dengan Bunda Maria, berdoa pada Allah. Itu bisa dilihat di nomor 32. Satukan dirimu dalam doa bersama Bundaku. Kita bisa berdoa langsung kepada Bapa. Kita juga bisa berdoa langsung ya, bicara langsung. Tanpa Bunda Maria, itu pendapat beberapa teman-teman yang lain. Tapi dalam hal ini Yesus sendiri minta, satukan dirimu dalam doa bersama dengan Bunda Maria. Bersama dengan doanya Bunda Maria. Pasti doanya kita kalau disatukan dengan doa Bunda Maria pasti lebih powerful ya, lebih besar kekuatannya. Contoh, pada waktu pernikahan di Kana. Bunda Maria dengan gampang dia bilang pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus katakan, waktunya belum tiba. Tapi bukan berarti Yesus nggak mau memenuhi keinginan bundanya, tapi bundanya masih dengan santai katakan, lakukan apa yang dia minta. Dan Yesus katakan, isi tempayan itu dengan air. Dan setelah itu ternyata air berubah menjadi anggur. Lihat ya, begitu sederhananya Bunda Maria, dia tidak memaksakan kehendaknya, tapi dia peduli pada kesusahan kita dan dia tahu bahwa Yesus itu adalah putranya yang berbelas kasih, yang pasti mau menolong mereka-mereka yang butuh pertolongan. Bisa dilihat ya cerita di sini. Nah, jadi dalam hal ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa kalau Yesus minta kepada kita untuk satukan doa-doa kita dengan doanya Bunda Maria, pasti doanya itu juga lebih didengar. Buktinya pernikahan di Kana ya, walaupun waktunya belum tiba, Yesus kabulkan apa yang Bunda Maria minta. Di diary nomor 32, di sana memang Tuhan minta kepada Suster Faustina untuk melakukan adorasi. Lakukan adorasi 9 kali ya. Bersatu dalam doa dengan Bunda Maria. Jadi kita nggak berdoa sendiri, tapi kita ajak Bunda Maria berdoa bersama-sama, satukan dalam doa Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu pendoa. Bunda Maria itu penolong. Lihat dalam doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Jadi satukan doa kita dengan doa Bunda Maria. Minta supaya Bunda Maria berdoa buat kita. Dia penolong. Seperti tadi cerita pernikahan di Kana ya. Berdoa dengan segenap hatimu dalam kesatuan dengan Bunda Maria. Itu yang menjadi pesan Yesus pada Suster Faustina. Otomatis pesan itu juga berlaku untuk kita semua. Satukan. Kita sering juga kan berdoa ya, mohon doa misalnya dalam perayaan Ekaristi atau ada orang memanjatkan wujud doa, dan kita juga berharap banyak orang mendukung doa-doa kita ya. Contoh sekarang dalam masa pandemi. Ada romo sakit, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang sekarat, dia sharing di dalam grup.
tolong doakan anak saya, tolong doakan pastor siapa. Nah, kita rame-rame berdoa. Nah, dalam hal ini Yesus minta satukan doamu dengan Bunda Maria. Pasti Tuhan Yesus dengarkan ya. Nah, kalau kita lihat hal ini, maka perannya Bunda Maria dalam hidup kita adalah selalu satukan doa kita dengan doanya Bunda Maria. Lanjut ya. Dikatakan lebih lanjut di diary nomor 33. Di sana diceritakan oleh Suster Faustina, Bunda Maria berdoa. Yang tadi ya diminta adorasi selama 9 hari. Nah, di hari ke-7 Suster Faustina melihat Bunda Maria. Dari hatinya memancar sinar yang berapi-api. Sebagian sinar dari hatinya Bunda Maria memancar ke surga, sebagian lagi memancar kepada negara kami, yaitu negara Polandia ya. Mohon perlindungan untuk negara Polandia. Nah, di sini jelas Bunda Maria berperan sebagai perantara. Perantara antara Allah dan kita manusia. Kita berdoa, mohon Bunda Maria juga berdoa untuk kita semua. Dan di hari ke-7 Suster Faustina melihat Bunda Maria memancarkan dari hatinya sinar yang memancar ke surga dan memancar melindungi negaranya. Kita lihat lagi di nomor 40 ya. Di nomor 40 di sana dikatakan oleh Suster Faustina, rahmat paling besar yang telah diperoleh Bunda Maria tersuci bagiku. Jadi Suster Faustina menerima rahmat yang paling besar dari Bunda Maria yang dia sudah harapkan bertahun-tahun, yaitu rahmat kemurnian. Bunda Maria mengajar ya. Dengan rahmat kemurnian itu Bunda Maria mengajar bagaimana aku mencintai Allah secara batin. Dan juga bagaimana melaksanakan kehendaknya yang kudus dalam segala hal. Kita berdoa pada Bunda Maria, kita mohon doa Bunda Maria, doa syafaat Bunda Maria, dan Bunda Maria juga akan memberikan rahmat yang kita butuhkan. Seperti tadi Suster Faustina katakan, dia sudah bertahun-tahun berharap rahmat tersebut dan Bunda Maria memberikan rahmat yang paling dia nanti-nantikan, yaitu rahmat kemurnian. Nah, itu sedikit cerita tentang perannya Bunda Maria dalam hidupnya Suster Faustina. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat atau mulai mendengar nasihat dari Yesus kepada Suster Faustina. Itu ada di 1560. Yesus katakan, minta pada Bunda Maria untuk menolong kamu dalam pencobaan. Sama ya, seperti cerita dalam Alkitab juga. Para murid bersama Yesus ada di perahu, tiba-tiba ada badai, murid ketakutan, padahal Yesus tenang-tenang tidur di dalam perahu tersebut ya, di dalam kapal tersebut. Ini juga mau membuktikan bahwa walaupun kita bersama Yesus, badai bisa aja tetap datang. Pencobaan tetap bisa datang. Nah, di sini Yesus memberikan nasihat kepada Suster Faustina untuk minta kepada Bunda Maria untuk menolong kita pada waktu kita mengalami pencobaan. Kalau Bapak Ibu baca tadi di nomor 20, Bunda Maria datang ke purgatorium untuk menghibur jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Nah, di sini Yesus memberikan nasihat kepada Suster Faustina juga kepada kita semua, minta kepada Bunda Maria untuk menolong kita kalau kita ada dalam pencobaan. Dan nasihat Yesus dalam nomor 1560 yang pasti berguna buat hidup kita pada saat ini terutama ya. Jangan bertempur melawan godaan dengan mengandalkan diri sendiri. Kita hari-hari sering menghadapi godaan. Nah, di sini Yesus mengajar pada kita, memberikan nasihat pada kita, jangan mengandalkan diri sendiri. Misalnya ya,
mengalami sesuatu masalah, ditantang, ayo bisa nggak selesaikan misalnya ya. Kita jangan terjebak sama jebakan mereka untuk membuktikan, wah saya mau buktikan nih bahwa saya bisa. Saya mengandalkan diri saya sendiri, saya nggak perlu pertolongan orang, saya mau buktikan saya bisa. Nah, dalam hal ini Yesus ingatkan kita semua, jangan mengandalkan diri sendiri kalau ada godaan. Karena harus dilihat, pada waktu orang itu menawarkan kamu bisa nggak, harus dilihat tujuan orang ini apa. Apakah hanya mau mentes kita aja, ngetes bisa nggak, atau mau mengganggu, menggoda pride kita, harga diri kita, bahwa saya nggak mau dianggap nggak bisa. Atau juga bahwa orang itu betul-betul lagi mau minta tolong pada kita. Nah ini kita harus bijaksana, kita harus bisa membedakan. Ya, banyak belajar dari Yesus. Yesus juga pada waktu ditanya, dia nggak langsung jawab apa yang ditanya. Tapi dia bisa bertanya balik. Jadi kita jangan masuk ke dalam jebakan-jebakan yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga Yesus katakan jangan melawan godaan dengan mengandalkan diri sendiri. Ungkapkanlah hal ini kepada Bapa pengakuanmu. Kalau itu nasihat dari Yesus kepada Suster Faustina. Karena pada saat kita bercerita kepada Bapa pengakuan, dikatakan oleh Yesus, maka kekuatan godaan akan hilang. Contoh yang gampang. Dalam hidup kita sehari-hari, kita butuh uang kan? Untuk hidup, untuk beli ini, untuk beli itu ya. Nah, tiba-tiba dalam satu ruangan yang kosong, tiba-tiba di situ ada uang. Tumpukan uang cukup banyak. Sementara di satu pihak kita lagi butuh uang itu. Nah, kita masuk nih dalam godaan. Kalau saya ambil uang itu, saya bisa pakai uang itu untuk A, B, C, D. Tapi nggak boleh, itu uang orang lain. Saya kalau ambil, saya mencuri. Ada bisikan lagi, enggak, kamu nggak mencuri. Karena kamu butuh, Tuhan sudah sediakan dalam tanda kutip. Buktinya, nggak ada yang ngaku itu uang siapa. Ada di atas meja, kamu tinggal ambil aja. Tapi ada lagi, suara hati bilang, nggak bisa. Itu uang pasti punya orang lain, bukan punya kamu. Tapi ada lagi, keluarga kamu kan lagi susah. Orang tua kamu kan lagi sakit. Kalau nggak mau ambil, anggap aja pinjam. Kamu pakai dulu uangnya, nanti suatu hari kamu kembalikan. Ya, itu godaan. Nah, tapi kalau kita menghadapi masalah seperti ini dan kita ceritakan kepada Bapa pengakuan atau kepada orang yang kita tuakan, yang kita anggap bijaksana, pada waktu kita bercerita, kekuatan dari godaan itu sudah hilang. Karena pada waktu kita bercerita, suara hati juga tetap bisa bilang, kamu harus hidup sederhana, itu bukan hak kamu nggak boleh melakukan perbuatan itu, karena perbuatan itu melanggar hukum, karena perbuatan itu namanya mencuri, dan seterusnya. Sehingga dikatakan oleh Yesus, pada waktu kamu bercerita pada Bapa pengakuanmu, kekuatan godaan itu hilang. Begitu pula dengan hidup kita, jangan disimpan sendiri. Kalau ada masalah, cerita. Dengan cerita itu sebagian daripada kesulitan, masalah itu sudah terurai, ya, nggak numpuk terus gitu. Dan yang kedua, Yesus katakan dalam pertempuran jangan kehilangan damai. Jadi kalau kita sedang dalam posisi bertempur, jangan sampai kehilangan damai. Caranya, hiduplah di hadiratku. Jadi kita perlu tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, tetap bisa belajar menerima apa adanya, tetap ada dalam damai Tuhan. Misalnya contoh ya, dalam satu urusan. Saya nggak boleh kalah urusan ini, karena kalau saya kalah, uang saya hilang. Misalnya ya. Tapi kalau mengandalkan diri sendiri kan saya bertahan, kamu harus bisa kembaliin uang saya, kamu sudah ambil uang saya, kamu harus kembalikan uang saya ya, itu mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan katakan kan dalam pertempuran, dalam hal tersebut pun kamu jangan sampai kehilangan damai. Jadi di dalam hati kita tetap kita harus bisa menciptakan damai tersebut. Ada Tuhan, Tuhan nggak mungkin membiarkan saya jatuh tergeletak, Tuhan nggak mungkin merugikan saya sedemikian rupa, tapi hal-hal yang terjadi ini pasti ada
nasihat-nasihat, ada pesan-pesan, ada pencerahan dari Tuhan. Contoh ya, dalam satu perkara ya, kita ceritanya bisnis sama teman, terus dia katakan store uangnya ke dia. Nah, karena ini teman gereja percaya, ya sudah setor. Nggak lama seminggu kemudian dia bilang uangnya hilang, dibawa lari sama orang. Terus saya bilang, ya dibawa lari itu kan udah tanggung jawab kamu, karena uangnya udah saya transfer ke kamu, kamu harus mempertanggungjawabkan uang saya. Tapi dia bilang, ya saya juga ditipu. Kan ada rasa kesel, jengkel, itu kan bukan uang kecil gitu ya. Saya harus bisa minta uang itu balik dan memang kesalahannya bukan di saya. Dalam hal ini, prosesnya tetap ada, tapi damai di hati ini nggak boleh hilang, tetap harus ada damai. Penghiburan yang saya dapat, Tuhan pasti mau memberi saya pelajaran melalui kejadian ini. Dan setelah dievaluasi lebih lanjut, pertama, Tuhan mau bilang bahwa bukan berarti orang gereja semua jujur. Kita harus berhati-hati juga. Dalam bisnis ya bisnis. Nggak bisa karena itu orang gereja pasti jujur gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mengajar saya bahwa kalau kamu nggak ngerti bisnis itu, ya jangan ikutan. Karena mungkin itu setoran pertama. Kalau setoran pertama ini nggak hilang, mungkin ada setoran-setoran lain di mana uang saya akan mati di sana semua. Bisa saja terjadi ya, saya nggak tahu. Tapi dalam kejadian itu saya tetap mencoba untuk supaya saya selalu hidup dalam damai Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan, uang itu pasti balik kok. Ya itu kesimpulan saya. Jadi Yesus katakan nggak boleh kehilangan damai walaupun kita sedang mengalami masalah. Dan di situ jelas-jelas Yesus katakan, minta pertolongan pada bundaku. Jadi dalam menghadapi pertempuran, Yesus pun memberi nasihat kepada Suster Faustina dan kepada kita semua, minta pertolongan pada bundaku. Jelas pada Bunda Maria, ya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Godaan-godaan memberi engkau kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu kepadaku. Kalau nggak ada godaan, hidup di hutan lah ya, suami istri hidup di hutan, nggak ada perempuan laki, nggak ada perempuan lain, nggak ada laki-laki lain, mungkin hidupnya akan lurus terus. Karena nggak ada godaan, bukan setia. Ya, tapi karena tidak ada godaan. Nah, dengan adanya godaan, justru disitulah diuji kesetiaannya. Betul nggak setia? Misalnya istrinya sakit. Si suami kan punya pilihan. Saya masih muda, udah istrinya sakit-sakitan, nggak bisa punya anak, saya jadi nggak punya keturunan. Saya punya banyak alasan untuk menceraikan istri saya. Nah, di sini dia masuk ke dalam pergumulan. Dia bisa, apakah masuk ke dalam godaan tersebut? Kalau dia katakan enggak, dalam sakramen pernikahan, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Jadi, melalui kejadian ini Tuhan sedang menguji kesetiaan saya dan saya harus jadi orang yang setia. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itu baru kesetiaannya teruji. Begitu pula dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini. Godaan memberi engkau kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu padaku. Jadi, mari Bapak Ibu semua, kita mulai dapat lagi satu masukan dengan segala permasalahan yang ada dalam hidup kita ini. Jangan melihat sebagai sesuatu yang negatif. Dalam masa pandemi COVID-19, kalau lihat negatif ya banyak juga negatifnya ya. Jadi nggak bisa kerja, jadi nggak punya uang, jadi nggak ada penghasilan, jadi nggak bisa bebas. Tapi mari kita sebagai orang-orang Katolik melihat dari sisi positifnya. Sesuatu terjadi itu pasti ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan. Bagaimana kita mengolah hidup kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Dan hari ini Yesus banyak memberikan pengajaran pada kita, minta tolong pada bundaku. Kesimpulannya untuk hari ini, pertama, Bunda Maria itu menjadi seorang pembimbing dalam hidup kita. Bunda Maria menguatkan kita pada waktu kita menghadapi penderitaan. Bunda Maria teman
dalam doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan. Bunda Maria sebagai perantara ya antara Bapa dan kita, mengajukan doa-doa kita. Dan Bunda Maria bisa memberikan rahmat hadiah seperti yang kita butuhkan. Dan nasihat Yesus minta kepada Bunda Maria untuk menolong kita dalam pencobaan. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria di pernikahan di Kana. Itu aja untuk hari ini. Jangan lupa kita sama-sama berdoa setiap hari 3 Salam Maria ya, untuk semakin kita juga semakin dekat dengan Bunda Maria. Terima kasih. Salam kerahiman.